Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darul Hafidin. Saya dari program studi pendidikan matematika Universitas Muria Kudus. Dalam konten video ini, saya akan membahas tentang sejarah perumusan Pancasila pada masa pra-kemerdekaan. Kita tahu bahwa Indonesia dijajah Belanda dalam kurun waktu 350 tahun atau kita sebut 3,5 abad. Kemudian dijajah Jepang 3,5 tahun. Mengapa bisa dijajah Jepang? Karena Belanda termasuk tim dari sekutu yaitu Amerika Serikat yang dimana pelabuhan dari salah satu Amerika Serikat yaitu Pearl Harbor dibom oleh Jepang dan kemudian Indonesia bekas jajahan Belanda harus diambil alih oleh Jepang. Kemudian setelah diambil Jepang telah menjadikan Indonesia sebagai saudaranya sendiri. Tapi hakikatnya itu cuma sekedar memberi simpati saja agar Indonesia bisa membantu Jepang dalam melawan sekutu. Nah, dalam hal tersebut Jepang membentuk organisasi bermacam-macam termasuk 3A, Putra, Jawa Hokokai, dan lain-lain. Pada tahun 1943, Jepang menduduki Indonesia dan kemudian memberikan janji kepada Indonesia yaitu kemerdekaan. Akan tetapi, pada tahun 1945, Jepang setelah membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Janbicho Sakai. BPUPKI tersebut yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian dalam BPUPKI terdapat sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang membahas tentang perumusan dasar negara yang didengungkan oleh 3 para ahli yaitu yang pertama Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, kemudian Bapak Insinyur Soekarno. Nah, dari ketiga pemuka para ahli tersebut kemudian dijadikan satu dan membentuklah Pancasila yang disetujui pada tanggal 1 Juni sebagai hari ketetapan Pancasila, hari kesaktian Pancasila. Dalam perumusan dasar-dasar negara akan dibahas dalam video yang saya ambil dari channel YouTube Kompas TV. Berikut video akan kami tampilkan. Terima kasih. Gedung Pancasila. Bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. Persis 73 tahun yang lalu, 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia
atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Rumusan Pancasila Soekarno kemudian menjadi tonggak lahirnya Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pancasila yang saat ini kita kenal sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.